Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, berjudul Desa Tanpa Suara Azan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ayuni Trisnawati dan sudah diterbitkan oleh WT Publishing. Dan di sini Mang Ripan juga sudah mendapatkan izin untuk mengangkat ceritanya. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Sementara itu, di tempat lain, entah sebuah keberuntungan atau apa, mobil yang dikemudikan oleh Pak Ustadz, Aris, dan juga Pak Amin sampai tepat ketika Bimo mencapai jalan raya. Pak Amin adalah orang yang pertama kali melihat anak dan menantunya. "Berhenti, itu anak dan menantuku," tunjuk Pak Amin. Pak Ustadz yang bernama asli Ilman itu segera menghentikan laju kendaraannya. Mobil berputar arah dan berhenti tepat di sebelah Bimo. "Ya Allah, Le, kalian mau kemana? Kenapa hujan-hujanan begini?" tanya Pak Amin yang segera turun dari mobil. Dia segera meraih Gita yang sudah sangat begitu lemas. Tubuh keduanya sudah basah kuyup. Sudah, lebih baik kita segera pergi dari sini. Kita cari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sela Ustadz Ilman, dia khawatir pada kondisi Gita maupun Bimo. Aris tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya diam menatap ke arah adiknya. Bimo terlihat mencuri pandang, tetapi terlihat enggan menyapa duluan. Dalam perjalanan, Pak Amin merangkul Gita dengan erat. Dia menciumi ubun-ubun anak sulungnya dengan penuh rasa haru. "Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa kamu tidak menghubungi Papa, Nak?" Dia bertanya kepada Gita, tetapi wanita itu terlalu lemah untuk menjawab. "Di depan ada puskesmas, kita bisa memeriksakan kondisi Gita terlebih dahulu." Tangan Aris menunjuk sebuah bangunan di sebelah kanan jalan. Ustadz Ilman tidak mau membuang waktu dan segera membelokkan kendaraan yang mereka tumpangi. Bimo turun terlebih dahulu dan berteriak memanggil perawat yang ada di dalam. Tak lama kemudian, dia kembali bersama beberapa perawat yang membawa kursi roda. Tubuh Gita dipindahkan dan segera dibawa untuk diperiksa. Sedangkan Ustadz Ilman mengajak Bimo untuk pergi ke satu tempat. "Ikutlah sebentar," ucapnya kepada Bimo yang tampaknya keberatan. "Sudah, ikut saja, Le. Ada papa dan kakakmu di sini," ucap Pak Amin tersenyum kepada Bimo. Akhirnya lelaki itu mengalah dan mengekor di belakang Ustadz Ilman. Sepeninggal keduanya, mata Pak Amin tidak henti-hentinya menatap ke sebuah ruangan. "Kamu duduk saja kalau letih, Riz," ujar Pak Amin. Dia sedikit kasihan melihat Aris yang terlihat sedikit pucat. Kakak ipar putrinya itu menggeleng. Dia hanya diam dan menatap lurus ke depan. Sesekali dia memegangi bagian tengkuknya. "Keluarga saudara kita," seorang perawat muncul dari dalam ruangan. Pak Amin pun segera mendekat. "Iya, Sus, saya orang tuanya." Perawat muda itu tersenyum, lalu mempersilahkan Pak Amin masuk. Di dalam ruangan, Gita tampak terlelap. Dia sudah berganti pakaian. Kondisi pasien baik-baik saja, hanya sedikit kedinginan yang menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Kakinya juga bengkak. Sepertinya pasien mengalami cedera di bagian kakinya baru-baru ini ya, tanya perawat itu sambil menunjuk bagian kaki Gita yang berbalut perban bersih. Pak Amin terkejut, dia tidak memperhatikan itu tadi. Saya kurang tahu, Sus. Apa itu parah?" Suster itu menghela napas pelan. "Cedera pada kakinya lumayan parah, ditambah dengan gigitan kelabang yang membuatnya semakin bengkak dan pasti terasa nyeri. Tampaknya perban di kakinya juga belum pernah diganti." Air wajah Pak Amin berubah dengan drastis. Hatinya dongkol mendengar penuturan perawat di hadapannya. "Tapi untuk keseluruhan kondisi pasien sudah baik-baik saja. Saya sudah memberikan obat pereda nyeri, juga salep yang akan mengurangi bengkak pada kakinya," papar perawat itu. Pak Amin mengucapkan rasa terima kasihnya berulang kali saat perawat itu undur diri. Sebelumnya sang perawat juga menunjukkan pakaian Gita yang basah. Lelaki itu kemudian berdiri di sebelah Gita yang tertidur sangat pulas. "Apa yang sudah menimpamu, Nak? Kenapa kamu jadi begini? Ya Allah," bisik Pak Amin. Dia menutup mulut, tidak menyangka akan menemukan putrinya dengan kondisi memprihatinkan seperti ini. Bimo masuk bersama Ustadz Ilman. Dia menjinjing plastik hitam yang berisi pakaian ganti untuk Gita. Ustadz Ilman ternyata mengajaknya untuk membeli pakaian. Dia tidak tega melihat Bimo menggunakan pakaian basah.
Bagaimana kondisi kita, Pak? Tanya Bimo setelah meletakkan tas plastik itu ke atas meja. Pak Amin sekuat tenaga menahan amarahnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan tanpa tahu sebab musababnya. Dia demam. Kakinya yang cedera bertambah parah karena sengatan kelabang. Apa kamu tahu tentang ini, Bim? Pak Amin balik bertanya dengan tatapan yang sinis. Bimo pun seketika menunduk. Maafkan saya, Pak. Saya sudah lalai menjaga kita. Jawabnya dengan wajah tertunduk lesu. Pak Amin menarik napas panjang. Ustadz Ilman segera mendekat dan mengingatkan agar dia beristighfar. Hal itu membuat amarah Pak Amin perlahan reda. Kita akan pulang hari ini juga setelah kita siuman, tegas Pak Amin lalu menarik sebuah kursi plastik dan duduk di sebelah ranjang kita. Bimo tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya mengangguk. Dia memang bertujuan membawa Gita pergi sejauh mungkin dari jangkauan ibunya. Ketika membuang pandangan, mata Bimo bertemu dengan Aris. Dia memberi kode agar Bimo keluar dari kamar. Keduanya memilih duduk di kursi yang ada di koridor dan disediakan untuk penunggu pasien. Kamu sudah membuat masalah besar, ucap Aris setengah berbisik. Dada Bimo terasa sesak. Dia yakin kakaknya tahu tentang kemarahan si Menik. Kamu dalam masalah, kenapa membuat ibu marah? Desisnya tetapi berusaha menjaga volume suaranya. Bimo tetap diam. Dia memilih untuk mendengarkan. Bukankah kamu tahu jelas apa ganjaran bagi laki-laki yang tidak mematuhi ibunya, Bimo? Dia menatap adiknya sekilas lalu membuang muka. Kematian, ucapnya dengan penuh penekanan. Bimo tidak mengerti siapa yang meminta kakaknya untuk datang. Setelah sekian lama lelaki itu tidak pulang ke sini, dia yakin Menik sudah mempengaruhinya dari jauh. Sorot matanya menjelaskan semuanya. Ini belum terlambat. Aku akan membantu memulangkan Gita kepada ibu, bisik Aris. Nada suaranya semakin pelan. Dia sesekali mencuri pandang ke arah kamar. Ketika menengok ke arah yang sama, Bimo baru sadar jika Ustadz Ilman sedang memperhatikan mereka. Cepatlah memilih, kita tidak boleh membuang waktu, ucapnya lagi, kali ini dengan nada sedikit mengancam. Bimo menatap Aris dengan lekat. Aku akan memilih menyelamatkan istriku, Mas. Aris hampir saja mengumpat jika tidak ingat di mana dia sekarang. Matanya melotot, urat-urat halus berwarna merah tampak memenuhi bagian putih matanya. Kau akan mati karena jalang itu, umpat Aris kala itu. Bibir Bimo bergetar saat merasa sakit luar biasa pada bagian dada kanannya. Daging merah yang berdenyut itu terasa begitu panas. Ketika menoleh pada Aris, dia kembali melotot karena mendapati sosok Menik sedang berdiri di belakang kakak laki-lakinya. Wajahnya tampak sangat marah. Dia mendelik ke arah Bimo yang masih meremas bagian dadanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bimo sayup mendengar suara Ustadz Ilman yang membacakan ayat kursi di telinganya. Aris menggeram dan berlari menjauh, kemudian hilang entah kemana. Ikuti aku, titah Ustadz Ilman. Dia mengusap bagian dada Bimo. Darah merembes dan membasahi kemeja yang dia gunakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisik Ustadz Ilman perlahan. Lidah Bimo keluh. Semakin sering Ustadz muda itu membisikkan kalimat suci pada telinganya, maka rasa sakit semakin menyiksa tubuhnya. Telinga Bimo berdengung dengan hebat. Saat mengerjapkan matanya, dia bisa melihat sosok Menik berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan nyalang. Ustadz Ilman menyadari hal itu. Dia menengadahkan tangan dan mulai menggerakkan tasbih di tangannya yang lain. Bibirnya terus bergerak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Rasa sakit di tubuh Bimo perlahan berkurang. Bersamaan dengan penurunan kesadarannya, dia tidak bisa melihat apapun. Yang dia dengar hanyalah ramai suara orang-orang yang berlari mendekatinya, serta teriakan Menik yang memekakan telinga. Singkat waktu, hampir 1 minggu setelah kejadian di puskesmas, kaki Gita perlahan membaik. Pak Amin memboyong anak dan menantunya untuk tinggal di rumahnya. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Aris dan bayi Mutia. Mereka tidak melaporkan hal itu kepada pihak berwajib karena kekurangan bukti. Dewi dan suaminya memutuskan untuk tinggal di rumah Gita karena terpaksa dan kebetulan rumah itu berukuran besar. Pilihan berat itu akhirnya dilakukan karena keadaan Mutia yang sangat memprihatinkan.
Sejak hari ketika bayinya menghilang, dia jatuh sakit. Tubuhnya seperti bunga yang layu. Dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Lebam di kakinya perlahan menjadi borok dan mulai membusuk. Ustadz Ilman sudah mencoba mengobatinya, tetapi usaha yang dia lakukan seolah tidak membuahkan hasil sama sekali. Dari segi medis pun, keadaan Mutia dikatakan baik-baik saja. Dia tidak mengalami penyakit berbahaya seperti diabetes ataupun sebagainya. Demi membuatnya tetap merasa nyaman, maka 2 hari sekali seorang perawat akan datang dan membersihkan luka di kedua kakinya. "Bagaimana kondisi Dara, Mah?" tanya Gita. Dia yang mulai belajar berjalan sendiri, menemukan Savitri sedang berdiri di depan kamar adiknya. Wanita itu menghela napas, kantung matanya tampak menghitam. "Dia baru saja tidur, Nak. Entah kapan adikmu akan sehat seperti sedia kala," jawabnya terdengar lirih. Gita pun maju dan mengintip. Dalam kegelapan, tubuh Dara terbaring di atas kasur. "Mama bingung harus kemana lagi, Git. Biar adik kamu bisa sembuh," keluh Savitri sambil mengusap dadanya yang terasa penuh. Gita ikut merasakan sakit itu. Sejak dia kembali, suasana rumah terasa sangat berbeda. Bimo berhenti dari pekerjaannya karena tubuhnya sulit untuk digerakkan. Dia hanya bisa terkapar di atas tempat tidur. "Mama mau ke kamar dulu, Nak. Sebentar lagi sudah waktunya sholat maghrib. Kamu juga jangan lupa sembahyang ya, Nak." Dia menepuk pundak Gita. Wanita itu mengangguk. Sepeninggal Savitri, Gita termenung dan memikirkan banyak hal. Apa yang sudah dia perbuat dengan melarikan diri ternyata hanya membawa petaka baru bagi keluarganya. Tidak hanya dia saja yang menderita sekarang, tetapi seluruh keluarganya. Gita meraba pintu kamar Dara. Sejujurnya dia sangat rindu pada adiknya. "Ra, kakak kangen," ucapnya lirih. Dia teringat hal-hal menyenangkan yang biasa mereka berdua lakukan. Menonton film, mengobrol tentang apa saja, hingga saling bermusuhan karena hal sepele. Tidak ada jawaban dari dalam, hanya terdengar dengkuran halus Dara. Dia meraba saklar, ingin sekali rasanya menyalakan lampu dan memeluk tubuh adiknya. Namun sayang dia mengurungkan hal itu. Dara berubah drastis, dia akan mengamuk jika ada yang menyalakan lampu kamarnya. Gadis itu juga tidak pernah mau keluar dari kamar. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di salah satu sudut kamarnya yang dibiarkan tanpa pencahayaan. Gita berbalik ketika mendengar kumandang azan maghrib. Perlahan dia melangkah, satu tangannya bertumpu pada tembok. "Kak." Gita terkejut, dia mendengar suara Dara. Dengan cepat wanita itu berbalik. Dia menatap adiknya sedang mengintip dari celah pintu. "Dara, ini kamu. Sini dek, sini," ucap Gita. Dia akan memanggil orang tuanya, tetapi Dara melarangnya. "Kemari, Kak." Gadis itu melambaikan tangannya. Dia menatap Gita dengan lekat. Penampilannya berantakan, sementara rambutnya awut-awutan. Sebenarnya Gita sedikit ragu untuk mendekat. Dia menelan ludah yang terasa pahit. "Ada apa, Dek?" tanyanya lirih. Jaraknya dengan Dara tidak jauh lagi. Dia memperhatikan wajah adiknya. Pipinya tampak lebih tirus. "Tolong Dara, Kak," ucap gadis itu tiba-tiba. Gita menautkan alisnya. Dia tidak bisa melihat kondisi di dalam kamar karena sangat gelap. Apa maksudmu, Ra? Apa ada sesuatu?" Dia akan maju, tetapi matanya menangkap isyarat dari tangan Dara yang muncul dari belakang tubuhnya. "Sakit, Kak," rintih gadis itu lagi. Air mata Gita terjatuh. Dia menoleh ke arah belakang, berharap orang tuanya berada di sana. "Kak," panggil Dara sekali lagi. Suaranya tertahan. Saat berbalik, Gita membelalakan matanya. Di hadapannya sosok Dara melotot dan berusaha melepaskan diri. Sepasang tangan membekap mulutnya rapat-rapat. "Dok." Jantung Gita seolah berhenti berdetak. Tengkuknya meremang. Perlahan dari balik kegelapan itu, Gita bisa melihat sosok orang lain. "Apa kamu tidak merindukan ibu, Dok?" Suara itu terdengar sangat pelan, tetapi sangat jelas. Tubuh Gita terasa begitu kaku. Air mata Dara meleleh, wajahnya yang putih tampak memerah, sementara tangan dengan kulit keriput itu membekapnya semakin erat.
Kenapa kamu tidak menuruti ucapan ibu? Padahal ibu hanya ingin memberi hal yang terbaik bagi kamu dan Bimo. Tutur si sosok menik itu. Kita berusaha tenang. Dia mengingat ucapan Ustadz Hilman. Jika suatu saat Menik mendatanginya, dia tidak boleh panik sama sekali. Astagfirullah, bisiknya. Dia mulai menormalkan degup jantungnya. Gita menarik udara dari hidung dan mengembuskannya secara perlahan. Kamu sudah terpilih, Dok. Suara yang terdengar kering itu kembali terdengar. Gita menatap ke arah Dara yang masih menangis. Lalu kenapa ibu menyakiti keluargaku? Mereka tidak bersalah, tanya Gita dengan nada setenang mungkin. Dia bisa melihat cengkraman di wajah Dara mengendur. Tidak lama kemudian adiknya pun jatuh pingsan. Itu karena kamu yang mencoba melawan, Dok. Jawab sosok Menik yang kini mulai menambahkan dirinya. Aroma anyir dan busuk tercium saat pintu kamar Dara terbuka perlahan. Menik berjalan mendekatinya. Sosok itu terlihat mengerikan. Meskipun tidak ada darah atau cairan yang ada di tubuhnya, Menik yang ada di hadapannya sangat kurus. Kulitnya begitu pucat, lingkaran matanya menghitam. Mari, ikutlah bersama ibu. Kita akan hidup sebagai mertua dan menantu yang bahagia. Kamu tidak perlu takut Bimo akan menyakitimu, karena anak laki-laki selalu menurut pada ibunya. Menik mengulurkan tangannya. Gita menatap tangan Menik dengan seksama. Dia tidak bisa menemukan satupun urat nadi di sana. Ayo, Dok, panggilnya lagi. Gita memejamkan matanya, kemudian mengangkat kedua tangan dan mulai membaca ayat kursi dengan perlahan. Wajah Menik berubah, matanya menjadi merah menyala, kulitnya yang pucat menjadi kehitaman, sementara aroma busuk itu semakin menjadi-jadi. Dasar menantu bebal, dasar kurang ajar. Pekik Menik, dia terdengar kesakitan, sementara Gita terus melafalkan ayat suci itu dengan nada yang indah. Tidak ada ketakutan sama sekali. Menik pun mundur, dia menggaruk kulitnya hingga berdarah, kemudian mencakar pipinya sendiri. Darah pun mulai merembes dan terus membasahi lantai. Kamu akan membalas ini semua, Gita. Ibu tidak akan melepaskan dirimu. Herdik si Menik. Gita berhenti, dia menatap Menik dengan tatapan yang sedih. Sosok itu masuk ke kamar Dara dan menghilang dalam kegelapan. Dia cepat-cepat menyalakan lampu dan berteriak memanggil orang tuanya. Pak Amin yang pertama kali datang segera mengangkat tubuh Dara. Ada apa ini, Git? Dara apa itu? Tanyanya kepada Gita. Dia akan membaringkan tubuh Dara di atas kasur, tetapi Gita menghentikannya. Tunggu, Pak, biar kita bersihkan dulu. Dia mengambil satu ikat sapu lidi berukuran kecil dan mulai membersihkan kasur Dara. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan banyak sekali uban yang menempel di spray gadis itu. Tak cukup sampai di sana, di bawah bantal Dara pun, Gita menemukan sebuah plastik bening berisi potongan gigi juga kuku. Gita mencari plastik dan membungkus tangannya. Dengan hati-hati, dia mengumpulkan uban-uban itu, juga plastik berisi potongan kuku dan gigi menjadi satu. Ya Allah, Nak. Pak Amin menjauhkan Dara. Safitri yang keheranan masuk dan mendekat. Mama, tolong ambilkan korek api, pinta si Gita. Safitri pun tidak banyak bertanya. Dia segera mengambil korek api dalam laci lemari putri bungsunya dan memberikannya pada Gita. Wanita itu kemudian membuka jendela. Setelah membaca kalimat ta'awud, Gita membakar wadah plastik itu. Dia merasakan hawa panas yang berbeda ketika api mulai melahap benda asing yang mereka temukan barusan. Menjauh dari jendela, Git, panggil Pak Amin yang khawatir terhadap putri sulungnya. Gita mengangguk, kemudian menjauhi jendela setelah memastikan benda itu terbakar. Tak lama kemudian, sebuah suara ledakan kecil terdengar, diikuti tangis bayi dari atas lemari Dara. Gadis itu pun terlonjak dari gendongan ayahnya. Dia pun muntah-muntah hebat. Cairan kehitaman bercampur gubalan uban keluar bersama lendir dari mulut Dara. Safitri berteriak histeris. Seorang tua mutia masuk setelah mendengar keributan itu. Mereka semua kelabakan mencari kursi demi meraih bayi yang terus menangis kencang di atas lemari. Ya Allah, Alhamdulillah. Dewi begitu bahagia memeluk cucunya yang terlihat sedikit kurus dan memprihatinkan. Aroma busuk tercium dari tubuh bayi 8 bulan yang pakaiannya tampak sangat kotor.
Cepat bawa ke rumah sakit, kita harus memastikan keadaannya, perintah Pak Amin. Ayah Mutia pun mengangguk setelah menitipkan Mutia kepada Amin dan Safitri. Kedua orang tua tersebut segera bergegas keluar membawa cucu mereka yang terus menangis histeris. Singkat waktu, malam itu juga Ustadz Ilman mendatangi keluarga kita. Dia mendapat kabar jika Dara sudah sadar dan bayi Mutia sudah ditemukan. Saat akan masuk ke rumah, lelaki itu merasakan firasat buruk. Dia seolah melihat kabut merah yang menutupi rumah Pak Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gumam Ustadz Ilman. Dia kemudian membaca beberapa doa dan seketika kabut merah itu tampak memudar. Dia kemudian mengetuk pintu yang segera dibukakan oleh Safitri. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Gita duduk di sebelah adiknya yang sesekali masih memuntahkan cairan hitam. Sepertinya mertua Mbak Gita ini memang bukan orang biasa. Beliau punya sesuatu. Ustadz Ilman membuka percakapan. Pak Amin yang duduk berhadapan dengan lelaki itu mengerutkan dahinya. Apa seperti pegangan Pak Ustadz? Ilmu kebatinan? Ustadz Ilman menggeleng. Safitri keluar membawa nampan berisi gelas dan satu teko penuh air teh. Dia mempersilahkan Ustadz muda itu untuk meminum suguhannya terlebih dahulu. Saya juga belum yakin, Pak Amin, ilmu saya belum setinggi itu. Tapi apapun itu, bukanlah sesuatu yang baik, sebab dia mampu mencelakai orang lain. Gita terus memijat tengkuk Dara. Gadis itu terlihat pucat. Sesekali Safitri mengelap bagian mulut Dara karena cairan hitam itu meleleh dari sela bibirnya. Ustadz Ilman meminta segelas air putih, kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan. Dia membuka bungkusan kecil yang ternyata berisi serbuk daun bidara. Bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meminta pertolongan untuk menyembuhkan gadis ini, ucap Ustadz Ilman, lalu memasukkan serbuk daun yang terkenal mampu menetralisir kekuatan sihir itu ke dalam gelas yang ada di hadapannya. Dia mengaduk sebentar hingga serbuk itu larut dan membaca surat Al-Fatihah, lalu ayat kursi dan beberapa surat pendek lainnya. Dara, tolong minum ini ya, sampai habis. Kalau mau muntah selepas minum ini, keluarkan saja semuanya, jangan ditahan-tahan, pesan Ustadz Ilman kepada Dara. Gadis yang keadaannya sangat lemah itu hanya mengangguk. Gita segera membantu adiknya dengan cara menahan punggungnya. Ketika tangan Dara terulur menyentuh gelas, dia memekik pelan lalu menarik tangannya. Ada apa, Ra? Tanya Gita. Dara merintih, dia mengibaskan tangannya. Panas, Kak, panas banget. Gita menatap Ustadz Ilman, lalu melihat gelas yang masih ada dalam genggaman lelaki itu. Panas? Tanyanya mengulangi pertanyaan Dara. Dia menggigit bibir lalu meraih gelas tersebut. Seketika dia pun terkejut. Gak panas, Ra, coba pegang. Dara terlihat ketakutan. Dia menyembunyikan tangan di belakang tubuhnya. Ustadz Ilman berdiri mendekati gadis itu. Dia akan meraba ubun-ubun Dara saat gadis itu memundurkan tubuhnya. Pergi, bentaknya kala itu. Gita menahan tubuh adiknya. Minum sedikit saja ya, usul Ustadz Ilman. Dara mulai terisak tetapi dia akhirnya menurut. Gita memegang gelas itu dan Dara meminumnya perlahan. Baru saja menempelkan bibir di ujung gelas, gadis itu terlihat kesakitan. Teruskan, jangan hiraukan apapun. Bismillah, minta pertolongan kepada Gusti Allah, ucap Ustadz Ilman. Dara memaksa menelan air dari dalam gelas tersebut. Ketika air itu berada dalam rongga mulutnya, dia merasa sangat kesakitan. Ustadz Ilman memberi perintah agar Pak Amin dan Safitri membaca surat Al-Quran. Dia lalu mulai bergumam, tangannya bergerak seperti sedang menarik sesuatu dari dalam perut Dara. Gadis itu tampak akan muntah, wajahnya memerah. Dia menggerakkan tangannya seolah memberi tanda jika dia kesakitan. Gita berinisiatif mengelus punggungnya. Perlahan, Dara menarik sebuah untaian rambut yang mulai memutih dari mulutnya. Dia terus menarik meski sesekali terbatuk dan amat mual. Rambut itu sangat panjang sekali. Ustadz, apa ini? Tanya Gita. Dia sangat khawatir terhadap adiknya. Rambut putih itu terlihat basah dan lengket oleh Dara. Dara mendongak.
Ustadz Ilman dengan cepat memutarkan tangannya seperti orang yang sedang menggulung sesuatu. Sebuah gumpalan uban berukuran 2 kepalan tangan orang dewasa keluar bersama potongan daging hitam mirip agar-agar. Gadis itu terus muntah, bahkan cairan itu keluar dari lubang hidungnya. Allahu Akbar, ya Allah, darah. Pekik Pak Amin yang ketakutan, situasi pun menjadi kacau. Tenang Pak Amin, insya Allah Dedara sudah baik-baik saja sekarang, ucap Ustadz Ilman yang kembali duduk di tempatnya semula. Safitri membersihkan muntahan darah beserta dengan gumpalan uban tadi. Ustadz Ilman memintanya untuk membawanya ke belakang atau di samping, karena dia akan membakarnya. Pak Amin membantu menyiapkan tempat pembakaran. Gita menatap adiknya cemas, wajah Dara perlahan mulai merona, tidak pucat seperti tadi. Aku takut Kak, adu gadis itu kemudian memeluk Gita dengan erat. Gita mencium ubun-ubun adiknya. Sudah dek, gak ada yang harus ditakutkan. Kakak ada di sini, ada mama dan papa juga. Gita berusaha menenangkan adiknya. Aku selalu lihat Bu Menik setiap kali aku mengedipkan mata Kak. Dia ada di mana-mana, ucap si Dara. Gita mengangguk, dia tahu adiknya berkata jujur. Saat itu, Dara gendong anak Mbak Mutia. Dara mau ajak lihat awan sama langit. Pas mau masuk, Bu Menik udah ada di depan Dara. Dia melotot, kulitnya membusuk, ungkap gadis itu. Tangannya gemetaran dan juga terasa dingin. Gita menelan ludah setiap kali mendengar adiknya bercerita. Dia banyak bicara hal, tapi Dara gak bisa ingat apa-apa selain Bu Menik. Gak akan pernah melepaskan Kak Gita. Karena Bu Menik gak mau hal yang dulu terulang. Kalau kakak menolak, Bu Menik gak akan segan memperlakukan Kak Gita seperti Kinasi. Alis Gita berkerut ke dalam. Siapa tadi Rak? Kinasi? Tanya Gita bertanya ulang. Gadis itu mengangguk cepat. Wanita yang mati setelah berusaha memutuskan perjanjian. Lanjut Dara lagi. Gita mengingat-ingat, dia seolah familiar dengan nama itu. Akan tetapi di mana? Dia pun kemudian mencoba menutup mata. Iya, kakak ingat, seru Gita. Hal itu membuat Dara terkejut. Kinasi, dia adalah wanita yang membuat ibu saat marah malam itu, ucapnya dengan yakin. Dara yang tidak mengerti hanya menata bingung. Kakak tahu harus bertanya pada siapa. Gita lalu tersenyum senang, setidaknya ada setitik harapan baginya. Ustadz Ilman dan Pak Amin telah berangkat menuju rumah sakit tempat anak Mutia sedang dalam perawatan. Sedangkan berkat izin dari Allah Ta'ala, juga bantuan Ustadz Ilman, Dara bisa kembali beristirahat dengan tenang. Dia terlelap setelah makan dan berganti pakaian bersih. Git, Mama mau keluar sebentar buat beli bahan makanan dan pembalut. Tamu bulanan adik kamu datang, gak akan lama kok, ucap Safitri kepada putrinya. Wanita itu mengangguk. Safitri menyentuh pipi Gita lalu menghidupkan motor metiknya. Namun tak lama kemudian, dia kembali berbalik. Astagfirullah, Mama lupa, hari ini jadwal perawatnya Mutia datang. Kamu nanti tolong temani perawatnya ya kalau Mama belum pulang, pinta ibunya Gita. Gita pun kembali mengangguk. Dia baru masuk ke rumah saat punggung ibunya hilang di tikungan jalanan. Bergegas dia segera masuk ke kamarnya dan mendapati Bimo sedang menatap langit-langit kamarnya. Dia menoleh ketika mendengar suara langkah kaki istrinya. Yang, panggilnya lirih, dia mengangkat tangan seolah ingin menggapai Gita. Wanita itu segera mendekat dan meraih tangan suaminya. Iya mas, aku di sini. Kamu butuh apa? Aku ambilkan, tanyanya lembut. Gita mengusap kepala Bimo dengan penuh kasih sayang. Lelaki itu menatap Gita dengan dalam. Dia kemudian meneteskan air mata. Maafkan aku ya Yang, bukan pernikahan ini yang ingin kujalani denganmu. Seharusnya kita sedang menikmati hari bahagia. Tapi lihat sekarang, aku gak bisa membahagiakan kamu. Gita segera mengusap air mata Bimo. Jangan bicara begitu. Aku bahagia kok Yang, bahagia sekali. Dia mencium punggung tangan suaminya berkali-kali. Seandainya ada yang bisa kulakukan demi menebus semuanya, meskipun taruhannya nyawaku, aku akan melakukannya Yang. Hening, Gita mencerna ucapan suaminya. Pernikahan itu masih seumur jagung, dan dia harus mendengarkan kalimat menyedihkan seperti itu. Dia menutup mulut Bimo dengan tangannya.
Kita akan bersama-sama terus kok Mas, apapun yang terjadi. Dia memeluk Bimo dan menyandarkan kepalanya pada lengan lelaki itu. Suara ketukan di pintu membuat kita terkejut. Ah, mungkin itu perawat yang biasa bersihin luka Mbak Tia. Aku keluar dulu ya Yang. Kalau ada apa-apa, kamu panggil aku aja. Ucapnya kemudian bergegas ke arah ruang tamu. Benar saja, seorang wanita telah berdiri di depan pintu. Dia tersenyum ramah kepada Gita. Mari Mbak. Gita mempersilahkan tamunya untuk masuk. Dia menatap heran karena merasa belum pernah melihat wanita ini. Maaf, Mbak perawat baru ya? Kok saya nggak pernah lihat? Tanyanya basa-basi. Wanita itu tersenyum. Iya Mbak, saya diminta menggantikan perawat yang biasa datang. Kebetulan beliau ada halangan. Gita membalas senyuman wanita itu lalu menunjukkan kamar Mutia. Ketika dibuka, kakak iparnya itu ternyata sedang tertidur pulas. Wanita tadi masuk duluan, dia pun langsung mendekati Mutia. Saya buatkan teh dulu ya Mbak. Pamit Gita, dia akan keluar saat wanita tadi menahan lengannya. Merasa kaget, Gita pun refleks menarik tangannya. Maaf Mbak, saya kelupaan bawa perlengkapan di luar. Tolong Mbak Gita buka perbannya dulu, pinta wanita tadi. Ah, iya Mbak. Gita menyanggupi dan segera masuk ke kamar. Ketika berjongkok di depan Mutia, telepon genggamnya berdering. Assalamualaikum, ada apa Mah? Tanyanya kala itu. Mama sebentar lagi sampai, tolong siapin air hangat ya. Ini perawat yang biasa bersihin kaki Mutia ketemu Mama di depan, jadi Mama pulangnya bareng. Dahi Gita berkerut. Mah, perawatnya Mbak Tia udah datang loh. Ngawur kamu Kak, ini Mbak Vena sedang sama Mama. Tak lama terdengar suara Vena menyapa Gita. Jantung wanita itu berdegup kencang. Dia merasakan dingin pada tengkuknya. Iya, nama perawat yang selalu datang 2 hari sekali itu adalah Vena. Jika Vena bersama dengan mamanya, lalu siapa yang ada di belakangnya?